Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya Mirza Triadi. Kali ini dalam tutorial HTML dan CSS. Di kesempatan kali ini kita akan membahas bagaimana cara membuat list di CSS. Nanti kita akan coba mengubah atau memanipulasi properti-properti yang ada pada list. Lalu kita coba membuat tampilan list sendiri, poin-poin list sendiri menggunakan gambar. Nanti kita akan membuat bullet list sendiri pakai gambar yang udah kita siapkan. Oke, kalau di beberapa pertemuan lalu waktu kita masih membahas HTML, kita kan membuat list ya. List itu ada dua, ada ordered list dan unordered list. Kalau ordered list itu list yang sifatnya berurutan ya, pasti tahu kayak ada 1, 2, 3, A, B, C, dan seterusnya. Lalu yang unordered list itu list yang sifatnya tidak berurutan. Contohnya kayak begini. Nah, ini saya punya dua list nih, yang ordered list dan unordered list. Ya, tampilannya simpel aja kayak begini. Ya, ini jenis kucing nih, Angora, Persia, Bengali, terus sayuran, wortel, kentang, bayam gitu. Oke, gampang ya kalau list udah paham ya pasti. Terus apa yang kita bisa lakukan dengan list ini ya? Kita bisa manipulasi tampilannya, kita bisa ubah defaultnya ya, dia kan di sini urutannya pakai angka ya, 1, 2, 3. Kita bisa ubah jadi A, B, C atau A, B, C yang huruf kapital, bisa huruf Romawi, bahkan urutannya bisa kita ubah, nggak harus berurutan dari dimulai dari nggak harus dimulai dari satu, kita bisa mulai dari 2, 3 atau angka yang kita mau. Oke, bagian list dulu deh, list yang order list ya. Oke, untuk mengubahnya di CSS gampang, kita buat sebuah class karena kita mau mengubah order list, kita buat class OL, terus di dalamnya misalnya test ya, tes aja lah. Oke, oke, terus nah oke. Terus apa yang kita bisa lakukan? Properti apa saja yang bisa kita ubah di sini? Propertinya ada list style type, salah satunya list style. Nah, ini list style, ada list style image, list style position, ada list style type gitu. Nah, ini kita coba yang list style type. Ini untuk mengubah tampilan di urutannya ya, mau menggunakan angka, mau menggunakan defaultnya angka sih, mau menggunakan huruf kapital, huruf Latin kecil, Latin besar, atau Romawi kecil, Romawi besar, tinggal pilih. Oke, biar langsung kelihatan, ya saya masukin ininya dulu deh, kelasnya di sini. Class test, supaya bisa langsung berubah. Fontnya juga saya besarkan dulu. Font size misalnya 30 pixel, biar agak gede. Coba, oke, gede ya, kelihatan. Oke, oke, kemudian ini saya masukin sini. Oke, list style type. List style type-nya ini misalnya kita masukkan apa ya? Macam-macam, ada desimal. Kalau desimal ya ini defaultnya ya dimulai dari satu. Tapi kalau misalnya Roman, ada nggak Roman di sini? List style type lower Roman. Nah, ini lower Roman. Kalau lower Roman dia huruf Romawi, tapi dimulai dari satu ya, satu Romawi, dua dan seterusnya. Terus ada hmm, lower alpha. Nah, lower alpha itu, nah ini seperti huruf biasa A, B, C gitu. Terus apa lagi ya yang kita bisa lakukan di sini? Bisa pilih, ada Gregorian, ada inherit, ada upper alpha. Nah, kalau upper alpha ya dia huruf kapital A, B, C gitu. Paham ya? Pasti paham dong. Saya yakin Anda bisa coba-coba sendiri, bisa supaya lebih lancar. Terus ada upper Roman ya, upper Roman ya ini Romawi gitu. Cuman untuk mengubah urutannya supaya nggak defaultnya mulai dari satu, misalnya kita mulai dari 2, 3 dan atau angka apapun ya, kita harus masukkan di bagian sini. Kita nggak lakukan di bagian file CSS-nya, tapi dari kontennya. Contohnya ini, start, kita gunakan start, sama seperti waktu membahas HTML ya. Start, misalnya kita mulai dari 3. Kalau 3 berarti ya mulainya dari 3. Gitu. Begitu juga kalau misalnya kita, nah ini belum berubah dia, belum di save ya.
Kadang begini nih coffee cup nih. Nah, setelah di save baru deh. Dia Romawi tapi dimulai dari 3 gitu. Paham ya? Pasti paham dong. Gampang ini, gampang banget. Oke, sebenarnya ada beberapa lagi, banyak sekali di sini properti yang bisa kita ubah. Salah satunya lagi adalah list style position. List style position. Ada inside, ada outside. Kalau inside, nah kalau inside dia masuk ke dalam gitu. Defaultnya sih dia outside sama seperti yang sebelumnya gini. Nah ini outside, outside kita nggak perlu masukin outside karena dia sudah defaultnya. Tapi kalau inside dia agak masuk ke dalam kayak alinea gitu ya. Memang ada kebutuhan tertentu sesuai kebutuhan aja. Mungkin dia sub bagian, sub list sehingga dia harus masuk ke dalam tampilannya. Terus apalagi ya propertinya? Marker offset deh, marker ada nggak ya marker? Nah, marker mark after ada mark before, ada marks doang. Kalau mark after itu ini misalnya mark after 5 pixel. Oh, nggak ngaruh ya. Mark after. Oke, di sini nggak ada marker. Oke, kita bisa menghilangkan listnya, apa itu poin-poin dari listnya ini. Kayak kita menggunakan perintah list style type list style type terus pilih known. Nah, kalau known ya dia hilang. Nah, markernya ini hilang gitu, penandanya hilang. Oke, paham ya? Paham dong? Pasti paham, gampang ini. Oke, itu kalau kita mau menggunakan ordered list. Sekarang kita bermain dengan unordered list. Seperti apa? Ya sama, kita buat classnya dulu. Misalnya saya buat unordered list. Classnya misalnya test juga, nggak apa-apa. Oke, terus langsung saya tambahin deh di sini. Class, test. Oke. Oke, kemudian font size-nya saya ganti jadi 30 juga deh, biar lebih besar. Oke, nah kelihatan di sini kan. Terus di unordered list ini kita juga bisa ganti tipe bullet point-nya, tipe point-point-nya. Kita gunakan list style type. Nah, ada circle, ada disk. Kalau circle ya circle itu ya seperti ini. Nah, lingkaran putih, lingkaran yang dalamnya putih. Kalau disk, nah kalau gunakan disk ya ini defaultnya seperti ini. Kita bisa gunakan square. Nah, square ini bentuknya kotak gitu. Terus apa lagi yang kita bisa lakukan? Oh ya, kita bisa gunakan gambar kita sendiri untuk membuat bullet point-nya. Ini kan bawaan ya. Nah, kita bisa ganti. Caranya kita siapkan dulu gambarnya. Saya ada gambar di sini. Nah, ini di dalam folder. Nah, ini folder saya taruh di drive D, HTML belajar. Nah, ini file indeksnya. Sedangkan file CSS-nya yang style CSS itu ada di dalam folder CSS. Kalau di atasnya, di luarnya ada folder images. Nah, di sini letaknya. Saya naruh gambar-gambarnya. Oke, supaya gambarnya bisa diakses karena kita menggunakan file style CSS yang di dalam folder style CSS ini, maka kita edit di sini di coffee cup-nya. Nah, ini list style type. List style type-nya saya masukkan mana tadi? Maaf, bukan list style type, tapi list style image. Nah, masukkan ada known, ada inherit, ada URL. Saya masukkan URL. Nah, di sini kita masukkan gambarnya, lokasinya ada di folder images, terus nama filenya. Nama filenya misalnya circle.png, file PNG. Di sini nggak nongol, ya makanya harus dikasih tanda titik-titik supaya dia naik ke folder di atasnya, kemudian slash, maka dia akan berubah di sini jadi gambar lingkaran seperti ini, gitu.
Kemudian kita bisa ganti nama filenya sesuai dengan kebutuhan. Di images ini ada checklist, ada circle, ada diamond. Coba saya masukkan yang diamond. Diamond hasilnya ya seperti ini. Nah, gini. Saya bisa ganti juga jadi checklist sesuai gambar yang dibutuhkan. Nah, seperti ini gitu. Gampang ya? Gampang banget, sangat mudah. Jadi ini kayaknya kita agak mengulang ya dari tutorial yang beberapa tutorial lalu yang bagian HTML waktu membuat list. Cuma bedanya di sini kita main pakai CSS. Oke, gimana? Paham? Pasti Anda paham ya. Berarti kalau Anda sudah paham, sekarang tugas Anda seperti biasa, Anda utak-atik kode sendiri, coba-coba sendiri, nanti Anda akan lancar sendiri jadi lebih paham lagi. Oke, berarti di kesempatan kali ini kita sudah bahas bagaimana cara membuat list di CSS dengan cara mengubah properti list, style, dan beberapa properti lainnya. Lalu kita praktek bagaimana cara membuat bullet list sendiri. Oke, kalau begitu dari saya kali ini cukup sekian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Semoga penjelasan saya dapat berguna. Oh ya, jangan lupa subscribe kalau berkenan. Sampai jumpa di lain kesempatan dan wassalamualaikum.